Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sahabat-sahabat Katolik, orang-orang muda Katolik dimanapun berada, salam damai untuk kita semua. Hari ini tanggal 22 November, gereja secara istimewa memperingati seorang tokoh yang luar biasa, yang menjadi teladan dalam perjalanan iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Santa Cecilia. Santa Cecilia kita semua kenal bahwa dia adalah Santa atau seorang tokoh yang menjadi pelindung para musisi dan juga para anggota paduan suara, para penyanyi. Dan kisah Santa Cecilia begitu indah dan unik untuk kita refleksikan. Dia lahir pada abad ketiga dan dari keluarga bangsawan. Dan sejak usia mudanya, Cecilia muda sudah mengikrarkan sebuah sumpah bahwa dia akan hidup murni untuk kerajaan Allah. Artinya Cecilia tidak mau menikah demi kecintaannya pada Kristus. Namun ketika Cecilia dijodohkan dengan seseorang dari bukan pengikut Kristen yang bernama Valerianus, Cecilia tetap berpegang teguh pada hatinya bahwa ia akan tetap menjaga kemurnian tubuhnya demi kerajaan Allah. Dan ia mengutarakan kehidupannya itu, kenyataan ini pada suaminya. Dan suaminya pun mengiyakannya. Dan pada suatu hari, suami Valerianus melihat Cecilia berdoa dalam keheningan. Dan di sana ia melihat bahwa seorang malaikat berdiri di samping Cecilia dengan wajah api yang bernyala-nyala. Dan malaikat itu menyematkan bunga mawar yang indah di atas rambut Santa Cecilia. Dan juga saudara kandung dari suaminya Valerianus melihat hal yang sama. Dan di sanalah Cecilia mengatakan kepada suaminya bahwa seorang malaikat menjaga Cecilia siang dan malam. Dan ketika suaminya akan menyentuh tubuhnya, malaikat itulah yang akan menjadi hakimnya. Oleh karena itu, karena kesaksian dan bagaimana mereka melihat kehidupan Cecilia yang begitu didedikasikan secara istimewa kepada Allah, Valerianus dan saudaranya minta dibaptis, dan mereka dibaptis oleh Paus Urbanus pada waktu itu. Cecilia bekerja keras, mewartakan dan menobatkan banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus. Dan suaminya menjadi orang yang menguburkan para martir yang dibunuh karena kesetiaan mereka pada Kristus. Ketika Cecilia pun ditangkap, dia dikurung dalam sebuah ruangan dan dipenuhi dengan api dan asap agar dia mati dalam perapian itu. Tetapi sampai keesokan harinya, Cecilia tetap segar seperti biasa dan tak ada setitik keringat pun ada dalam tubuh Cecilia. Oleh karena itu, sang kaisar memerintahkan untuk memenggal kepala Santa Cecilia. Tetapi hingga pada penggalan yang ketiga, kepala Santa Cecilia tidak bisa terpisah dari tubuhnya. Dan Cecilia masih bertahan 3 hari lamanya. Selama 3 hari, Cecilia berbicara, mewartakan dan bercerita tentang Kristus dalam kesengsaraannya. Kita melihat bagaimana bahagianya Cecilia, bagaimana kuatnya batinnya dalam bercerita tentang Kristus walaupun dalam keadaan seperti itu. Dan Cecilia kita kenang sebagai pelindung para musisi dan juga anggota paduan suara. Mengapa? Sebab ketika pada hari pernikahannya, Cecilia mendengarkan sebuah alunan nada dan paduan suara surgawi di dalam hatinya. Dan di sana dia bernyanyi di dalam hati, menikmati hari indahnya bersama para malaikat. Mari kita berdoa semoga keluarga-keluarga Kristiani, teristimewa orang muda, meneladani semangat Santa Cecilia, meneladani kehidupan kemurnian tubuhnya, mencintai kesucian, supaya di sana malaikat Tuhan dan Allah pun memberikan kebahagiaan kepada kita, menganugerahkan mujizat-mujizat indah kepada kita, teristimewa, perlindungan bagi kita di dunia, dan juga kebahagiaan kekal di akhirat nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.